Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Yosua, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Velita Oktaviani, anggota GKI Bekasi Timur, pada hari Sabtu 20 Januari 2024, dilayani oleh GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Perjamuan Kudus akan dilayankan juga pelayanan perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 9 Januari 2024 dengan lokasi di rumah atau rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu 7 Januari 2024 baik secara online dan onsite dan telah sidi ataupun baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor tata usaha GKI Gading Indah atau Majelis Jemaat paling lambat hari ini 7 Januari 2024, paling lambat besok 7 Januari 2024 jam 12. Kegiatan Komisi Pemuda. Di bulan Januari ini selama 2 hari berturut-turut ada 2 acara spesial untuk para pemuda. Yang pertama adalah Persekutuan Gabungan Pemuda Klasis di hari Sabtu 20 Januari pada pukul 14.30. Persekutuan Gabungan atau Persegap akan melibatkan 14 GKI dalam Klasis Jakarta Timur dan bulan ini GKI Gading Indah dipercaya menjadi tuan rumahnya. Tema acaranya adalah Itinerary 2024 dengan pembawa firman Pendeta Ariel Susanto dari GKI Jemur Sari, Surabaya. Kenapa itinerary dan bukan resolusi seperti yang biasa dibahas di tahun baru? Kami mengharapkan bahwa jemaat pemuda dapat hadir untuk bisa mengetahui apa alasannya dan juga bisa melakukan networking dari pemuda dari GKI lain. Acara kedua adalah ngobrolin pemuda GI di hari Minggu 21 Januari pada pukul 11. Di sini jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk berdiskusi dan merumuskan kegiatan yang paling sesuai dengan kebutuhan komunitas pemuda di GKI Gading Indah. Kami membutuhkan opini dari teman-teman pemuda melalui survei 3 menit yang dapat diakses melalui link yang ada di Warta Jemaat Online. Diharapkan survei ini bisa dapat diterima sebelum tanggal 14 Januari. Informasi lengkap mengenai kedua acara ini dapat disimak di Warta Jemaat Online. Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Timur akan mengadakan Bina Pranikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 dan 3 Februari 2024 secara onsite di GKI Cipinang Elok. Pendaftaran paling lambat 20 Januari 2024 dapat menghubungi tata usaha GKI Cipinang Elok pada nomor 0812 952 10947 pada jam kerja. Kedua, GKI Gunung Sahari akan mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 Februari, 24 Februari, 2 Maret, dan 9 Maret secara online melalui Zoom Meeting. Informasi lebih lanjut mengenai Bina Pranikah ini dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah
atau beraktivitas di lingkungan gereja. Demikianlah beberapa pokok warta pada hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema dikasihi dan berkenan kepada Allah akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari dikasih Tuhan, minggu ini adalah hari Minggu yang pertama di tahun 2024. Dan kita akan mengawali tahun ini dengan bersama merayakan Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus adalah sebuah pengingat bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan yang telah menerima perkenanan dari Tuhan sendiri. Sakramen Perjamuan Kudus adalah undangan Tuhan untuk datang kepadanya untuk boleh menerima kasih dan anugerahnya. Nanti kita akan terima sakramen itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, sambil mengingat bahwa kasih Tuhan tersedia bagi semua orang. Hari ini juga biasa dirayakan dalam tradisi gerejawi sebagai hari Epifani. Epifani artinya penampakan, penyingkapan, ya. Jadi itu didasarkan pada tradisi gereja bahwa tanggal 6 Januari adalah tanggal atau hari diperingati sebagai hari pembaptisan
Yesus Kristus. Dan itu yang nanti juga akan menjadi bahan dari perenungan firman kita. Mari kita sambut, kita nyanyikan Ya Tuhan pada saat dibaptiskan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata demikian. Dosaku kau beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak berteduh sejenak, melakukan pengakuan dosa secara pribadi, dan akan saya tutup. Ya Allah Bapa kami, di pagi hari ini kami mengakui semua dosa-dosa kami ya Bapa. Dengan perkataan kami, tingkah laku kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Seringkali di saat-saat pada saat kami berada di gereja atau di rumah-Mu, kami berlaku baik. Tapi di dunia di tempat kami bekerja, keseharian kami bukan merupakan kitab yang terbuka yang mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, berikanlah kami kasih-Mu, sehingga dosa kami yang merah menjadi putih seperti salju. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Kolose 1 ayat 13-14 berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus selamatkanku, ku puji juru selamatku, aku disucikannya. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus, Tuhan dan juru selamat. Mari kita berdoa, saudara. Kami mau terus menjadikan hidup kami sebagai pujian yang menggemakan siapakah itu Yesus, Juru Selamat, penebus kami semua. Karena itu agar hidup kami bisa sungguh menjadi puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan, kami mau terus dibimbing, dituntun oleh firman-Mu. Maka ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, mencerahi pikiran kami, tapi juga iman kami. Sehingga firman yang tertulis ini boleh menjadi firman yang hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Kami mohonkan semua ini dalam satu nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, arah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyamburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bahitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat sejahtera seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus,
Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Aduh, sorry. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan kesaksian Markus pasal pertama ayat yang keempat sampai ayat ke-11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sadar kita saat ini sedang ada dalam masa-masa kampanye dalam rangka pemilu yang tinggal berapa hari lagi ya? 30, sekarang tanggal 7. 37 hari, kalau nggak salah hitung, Anda boleh, kalau Anda googling Anda akan langsung tahu tinggal kurang berapa hari lagi pemilu kita. Dan kita akan langsung menyadarinya. Kenapa? Kalau Anda, terutama saya perhatikan di Kelapa Gading ini, begitu Anda keluar dari rumah, kebanyakan sekarang kan komplek perumahan kita itu dibuat seperti klaster. Begitu kita keluar klaster, tanda peraga, alat peraga, kampanye pemilu itu bertebaran di mana-mana. Kita lihat spanduk, banner, atau yang lebih kecil dipasang di tiang listrik, pohon, pokoknya semua tempat yang kosong tidak ada yang terlewatkan. Dipasangi oleh, saya nyebutnya iklan, ya, iklan kampanye para caleg, para calon presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Agak mengganggu sih sebetulnya, ya, itu polusi visual. Kemana-mana kita lihat muka dia ya, ada lagi yang ada caleg yang mukanya di mana-mana, paling banyak posternya, spanduknya. Anda bisa cari sendirilah yang mana itu ya. Tidak terlewatkan, tidak ada pohon kosong atau tiang listrik kosong yang tidak dipasangi oleh iklan pemilu ini, iklan caleg atau capres-cawapres ini. Tapi kalau kita pikir-pikir saudara, sebetulnya kampanye ini bagus juga ya. Kenapa? Karena secara ekonomi dia menggerakkan ekonomi.
terutama buat yang namanya UMKM. Sekaranglah waktunya mereka yang punya usaha cetak spanduk, cetak banner, iklan, itu panen. Semua bikin iklan seperti itu. Ya. Cetak segala macam, selebaran dan seterusnya. Sekaranglah waktunya jasa sablon kaos panen. Ya, ada namanya, nomor pilihannya berapa, semua dibagikan. Apalagi jasa-jasa yang panen di saat-saat kampanye ini. Mungkin catering, ya, persewaan sound system buat yang bikin panggung, artis yang apa kalau orang Jawa bilang itu ditanggap, apa ya itu ya bahasa Indonesianya, dipanggil, ya, yang dibayar buat menghibur orang waktu kampanye. Sekarang waktunya panen, dengan catatan kalau dibayar, itu tentunya. Lalu jasa apa lagi yang sekarang rame? Jasa goreng menggoreng, saudara. Bukan goreng tahu, goreng tempe, tapi goreng popularitas dan elektabilitas. Ya, Anda pernah dengar istilah buzzer? Orang yang meramaikan media sosial, dia posting terus tentang satu calon atau satu tokoh supaya tetap ramai dibicarakan, tetap jadi apa nih istilahnya, trending. Mau berita baik, mau berita buruk, kata pepatah, bad news or good news is good news. Gitu. Pokoknya sepanjang orang membicarakan, berarti calon yang didukungnya atau yang ngebayar dia naik terus. Stasiun televisi, kalau Anda buka satu stasiun TV, lalu mukanya capres yang ini terus yang keluar, diskusi ya dia terus yang nongol, terus Anda cek siapa yang punya, udah ketahuan. Ya, itu upaya goreng menggoreng, menaikkan popularitas dan tentunya elektabilitas. Terus jasa apa lagi? Jasa poles. Bukan moles mobil, tapi memoles citra, image. Yang tadinya tokoh ini gaulnya cuman dengan orang-orang besar, rapat di hotel bintang 5, makan di restoran mewah. Tiba-tiba di masa kampanye dia masuk ke gang-gang sempit, makan di warteg, berusaha ngobrol dengan tukang, udah gak ada tukang becak ya di Jakarta ya, petugas sampah atau apapun itu. Biarpun kita bisa lihat mana yang tulus, genuine, mana yang kepaksa. Kalau yang kepaksa tuh salamannya gak hangat, cuman lewat doang tangannya gitu ya. Kadang-kadang habis salaman dia ambil semprotan, disemprot, jijai gitu kan. Dipoles citranya. Yang tadinya terkenal orangnya keras, suka marah-marah, sampai gebrak-gebrak podium. Tiba-tiba sekarang dicitrakan apa yo? Nah, Anda udah nyebut sendiri ya. Menggemaskan, lucu, supaya kelihatan lebih lembut dan pemilih-pemilih yang muda jadi tertarik. Yang tadinya kelihatannya gak saleh-saleh amat, tiba-tiba mendadak, dan ini terjadi di mana-mana siapapun, mendadak jadi religius, rajin masuk keluar masuk tempat ibadah, ada videonya sedang berdoa, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa hal ini dilakukan, saudara? Supaya mereka yang sedang bertarung itu mendapat afirmasi, pengakuan dari masyarakat. Oh ya, bahwa memang kandidat yang ini dia peduli pada rakyat kecil. Buktinya dia mau keluar masuk pasar tradisional, berbecek-becek ria, salaman dengan semua orang. Oh, kandidat ini benar dia orang yang taat beragama, yang saleh, rajin beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Supaya masyarakat berkenan memilihnya.
Bahkan kandidat yang mungkin tadinya identik dengan satu kelompok agama tertentu, pada masa-masa pemilu atau kampanye tidak ragu-ragu keluar masuk tempat ibadah yang berbeda. Semua dalam rangka mendapat afirmasi, penegasan, pengakuan, dan berkenan di mata para calon pemilih kita semua. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita hari ini, saudara? Markus 1 ayat 4 sampai 11 adalah cerita tentang peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Hari ini sebetulnya kemarin tanggal 6 dalam tradisi gereja biasa dirayakan sebagai hari pembaptisan Yesus. Dan versi Markus ini kalau kita baca jauh lebih ringkas dari yang disaksikan oleh Matius, Lukas yang lebih panjang. Tapi ada yang menarik di sini. Yang pertama adalah baptisan apa sih yang dilayankan oleh Yohanes? Samakah dengan baptisan yang dilayankan oleh gereja saat ini? Sekarang nanti bulan Februari akan dilakukan sakramen baptis dan pengakuan percaya. Samakah baptisan Yohanes yang diterima oleh Yesus itu dengan baptisan yang kita layankan sekarang sebagai gereja? Ada yang sama, ada unsur kesamaannya, tapi berbeda. Kenapa? Karena baptisan Yohanes dalam bacaan kita disebutkan adalah baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Dan ini kalau Anda menggunakan Alkitab versi terjemahan baru 2 disebutkan dengan jelas. Kalau Anda masih menggunakan TB1 ayat 4 itu berbeda bunyinya. Baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi ini adalah ritus orang Yahudi. Kalau ada orang yang merasa dirinya baru atau telah melakukan perbuatan dosa, maka dia bisa menjalani ritus purifikasi, pembersihan. Caranya bagaimana? Yaitu dibaptis, dan baptisan itu harus dilakukan di air yang mengalir, sungai. Kenapa? Karena waktu dibaptis itu dia masuk ke air sepenuhnya, badannya immerse seperti orang yang mati. Lalu air yang mengalir itu dipahami melambangkan dosa-dosanya yang dibawa oleh aliran air, sehingga kemudian dia dibangkitkan lagi sebagai pribadi yang sudah bersih dari dosanya. Jadi kalau baptisan itu dilakukan di empang nggak sah, kan airnya nggak mengalir ya. Dosanya muter aja di situ ya. Udah lepas balik lagi, lepas balik lagi. Harus di air mengalir. Makanya dilakukan di Sungai Yordan. Dan baptisan ini bisa diambil siapa saja. Bisa berkali-kali juga dilakukan. Di sini Anda menangkap bedanya dengan apa yang sekarang saat ini kita pahami sebagai sakramen baptis. Dan di sisi lain, ya, jadi satu sisi dia supaya orang yang berdosa itu dia mendapat keyakinan bahwa dosa-dosanya sudah dibersihkan, tapi juga itu adalah sebuah penegasan, afirmasi dari orang-orang di sekitarnya. Oh, si Stira ini sudah dibersihkan dari dosa-dosanya. Karena itu, saudara, menarik kalau Yesus mau menerima, mau melakukan ritus ini. Mengapa? Nah, versi Markus, apa yang kita baca tadi, sekali lagi memang tidak sepanjang Matius, Lukas, yang memberikan semacam keterangan bagaimana Yohanes itu rada enggan membaptis Yesus. Bukan engkau harusnya yang kubaptis, tapi engkau lah yang membaptis aku, kata Yohanes. Tapi kita bisa menangkap bahwa memang aneh kalau Yesus datang ke Yohanes minta dibaptis dalam baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Buat apa? Karena kita meyakini Yesus tidak berdosa. Lalu kalau ia melakukan ritus itu,
maka apa pandangan orang-orang sekitarnya terhadap dirinya? Dia nggak beda dengan kita. Pendosa, orang berdosa. Berarti kan sebetulnya image-nya malah kurang baik. Image-nya malah menjadi image yang bahwa dia ini ya pendosa. Seperti kita semua. Kenapa Yesus tidak mau seperti para politisi kita saja yang suka pura-pura religius, saleh, berdoa di tempat umum, disorot kamera, lalu memberikan bantuan ini itu, kita nggak tahu uangnya dari mana. Kenapa Yesus harus mengambil ritus baptisan tobat untuk pengampunan dosa itu? Nah, kita menghayati bahwa satu sisi Yesus memang mau mengidentikan dirinya dengan manusia berdosa. Ia ingin turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang harus datang dalam ritus itu untuk supaya dosanya dihapuskan. Sekalipun Yesus tidak berdosa. Tetapi saya meyakini juga bahwa Yesus bukan seorang yang peduli dengan citra atau image-nya. Politisi itu sangat peduli dengan citra atau image-nya. Kalau berapa kali mungkin Anda pernah lihat di sosial media, kalau ada yang menyerang, wah langsung timnya membela. Misalkan kemarin ada seorang politisi yang di roasting. Anda tahu ya, di roasting itu bukan dalam artian dia dibakar gitu ya, tapi di dalam sebuah acara dia diledek terus, diserang terus oleh seorang komik itu apa ya, pelawak ya, pelawak itu juga nggak persis sama seperti pelawak ya, diserang, diledek terus ya, timnya komplain supaya kalau tayang bagian itu dipotong karena merusak image-nya, merusak citranya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin 100% Yesus tidak pernah peduli dengan image atau citra dirinya. Dia tidak pernah membutuhkan afirmasi dari orang lain. Dia tidak butuh. Orang memandangnya, oh dia orang yang saleh, orang yang benar, orang yang taat beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita membaca dalam kesaksian kitab-kitab Injil, Yesus tidak pernah peduli dengan pandangan orang terhadap dirinya. Tapi ada satu yang penting, dan ini yang disaksikan oleh bacaan kita hari ini. Markus tidak hanya berhenti pada peristiwa ketika Yesus dibaptis, tetapi ia mengatakan bahwa di ayat 10, segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Kalau kita baca dan kita bandingkan dengan Injil yang lain, Injil sinoptik lain, Matius dan Lukas, dalam kesaksian Markus, siapa yang melihat langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya dan terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Orang banyak, Yohanes tidak. Yesus sendiri yang mendengarnya. Dan ini yang terpenting buat Yesus. Sekalipun dia mengikuti ritus tobat seperti orang-orang lain, tapi Markus langsung menegaskan siapa dia. Bahwa ia adalah anak Allah. Afirmasi yang datang dari Allah sendiri. Dan ini dalam Injil Markus menjadi awal perkenalan siapa itu Yesus. Kalau Anda perhatikan, Injil Markus tidak seperti Matius dan Lukas, tidak bercerita tentang kelahiran Yesus. Jadi nggak ada itu malaikat datang ke Maria, Yusuf,
mengatakan kau akan hamil melahirkan dari Roh Kudus bla bla bla. Tidak ada gembala-gembala orang Majus. Markus langsung mulai dengan ayat 1 pasal 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Langsung mulai dengan cerita Yohanes dan Yesus dibaptis. Ada pernyataan dari Allah kepadanya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus hanya butuh satu penegasan, yaitu dari Allah Bapa sendiri, bahwa Allah berkenan kepadanya, Allah mengasihinya. Dan itu yang terpenting. That's it, that's all. Yang lain gak penting. Dia tidak butuh pengakuan dari orang banyak, dari para pemimpin agama, dari siapapun juga. Tetapi dia meyakini Allah mengasihinya dan Allah berkenan kepadanya. Itu yang terpenting baginya untuk kemudian mengawali karya pelayanan dan keselamatannya. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama nanti akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Dan sakramen ini adalah pengingat akan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Akan Allah yang telah mengasihi dan berkenan kepada kita semua. Sehingga ia menganugerahkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Allah yang berkenan menerima kita sekalipun kita masih berdosa. Dan itulah yang namanya anugerah, karunia, grace, gratia. Bukan karena kita layak, tetapi karena Allah yang mengasihi kita. Sayangnya, saudara, perjamuan kudus yang harusnya menjadi lambang anugerah itu seringkali justru dipakai atau dijadikan, dipagari oleh kita, gereja, sehingga tidak semua orang bisa mengikutinya. Kita menganggap bahwa perjamuan kudus ini sesuatu yang begitu mulia, kudus, dan hanya mereka yang layak menerimanya. Seorang teman saya dulu, saya ingat waktu zaman saya kuliah di sekolah teologi misalnya, dia pernah bercerita, saya lupa persisnya ayahnya atau kakeknya yang adalah seorang pendeta di kampung ya, di Indonesia Timur. Setiap menjelang perjamuan kudus, apa yang dilakukan Bapak Pendeta ini? Dia buka buku, apa disebutnya itu ya, buku induk anggota jemaat. Terus dia telusuri satu persatu. Si Polan. Terus dia mikir, oh dia tulis di situ. Oh, Polan ini dikasih tanda 4. Apa maksudnya? Kalau Anda ingat 10 perintah Allah, 4 itu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, si Polan nih hari Minggu suka nggak ke gereja, tapi nonton tinju. Ya, kalau Mbak Anda ingat, zaman dulu tinju itu selalu jatuhnya hari Minggu. Kira-kira jam 9 pagi, jam kebaktian gereja. Zamannya Mike Tyson, ya, zaman dulu lah, udah lama banget. Terus dia lihat lagi, siapa lagi dia periksa. Oh, si Thomas. Semoga nggak ada yang namanya Thomas di sini. Oh, Thomas ini, oh dia catat. Thomas ini dia nomor berapa nih? 8. Apa itu 8? Mencuri. Karena kemarin si Thomas nih, dia nyolong buah mangga di pohon mangga yang ada di halaman gereja. 8. Terus tandain. Mereka yang ditandai tidak boleh ikut perjamuan karena tidak lulus sensor. Kalau Anda ingat, dulu ada tradisi yang namanya, kalau sekarang disebutnya persiapan perjamuan kudus. Dalam gereja Protestan ada tradisi namanya censura morum. Sensor moral, itu masih dilakukan oleh para penatua.
menjelang perjamuan. Jadi dipagari, yang ini layak boleh ikut, yang ini nggak boleh. Atau mungkin, ya kita mungkin udah nggak begitu lagi ya, kalau sekarang pendeta GKI Gading Indah disuruh membuka data jemaat, udah pakai Microsoft Excel tentunya. Suruh ngeliatin satu-satu 1000 sekian nama, mumet juga ya. Atau mungkin kita lakukan dengan cara yang lain. Ketika perjamuan, terus kita mulai lirik-lirik di siapa. Ada si Pak X dan Ibu Y. Kok mereka ikut perjamuan? Kan saya tahu. Sebenarnya tahunya dari orang lain ya. Biasakan itu ya. Mereka itu sedang ribut-ribut rumah tangganya. Kok berani-beraninya ikut perjamuan? Lalu lihat lagi ada anak muda. Itu si R. Saya tahu kemarin malam dia pulang jam 3 pagi. Karena rumahnya di depan rumahnya gitu. Pulang jam 3 pagi, musiknya jedang-jedung dari mobil. Barangkali dia habis mabok-mabokan. Kok berani-beraninya ikut perjamuan hari ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga di antara kita tidak ada yang pernah melakukan hal begitu. Kenapa? Kalau kita melakukan itu, jangan-jangan nih, kita melakukan 3 dosa, saudara. Yang pertama, kita merasa diri sudah tidak berdosa lagi. Dan karenanya paling layak ikut perjamuan. Yang kedua, kita merasa orang lain tidak mengikuti, orang lain itu tidak layak karena dia berdosa. Dan karenanya tidak berhak mengikuti perjamuan. Kita jadi menghakimi orang lain. Dan yang ketiga, kita memandang perjamuan ini lebih sekedar urusan legalitas. Siapa boleh, siapa nggak boleh. Lebih daripada dia adalah sebuah anugerah dari Allah. Syukurlah saudara. Kalau Anda perhatikan, saya nggak tahu Anda memperhatikan atau tidak. Mulai tahun lalu, kalau saya nggak salah ingat, kesempatan perjamuan kudus sedunia, minggu pertama Oktober, ada yang berbeda dari perjamuan kudus kita. Dan nantinya kita akan rasakan. Kalau nanti dalam liturgi perjamuan kudus kita, saya akan membacakan bagian pengantar. Bunyinya begini, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Ini yang berubah. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya kalau sebelum minggu pertama Oktober 2023 kalimat ini ada lanjutannya. Ada yang ingat nggak lanjutannya apa? Dan tidak ada dalam atau di bawah pengembalaan khusus. Tapi per Oktober 2023 tahun lalu, anak kalimat terakhir sudah dibuang. Mengapa? Dan ini agak menimbulkan perdebatan. Saya ingat bulan November, saya menjadi salah satu penguji, sebutlah gitu, untuk calon pendeta yang akan ditabis. Dia membahas tentang masalah ini dan ada seorang penatua yang, karena itu persidangan klasis, yang bertanya kenapa itu harus dibuang, kalau gitu kan orang jadi seenak-enaknya. Orang tidak lagi takut dengan perjamuan. Terus saya jawab sebagai penguji gitu, ya kenapa juga harus takut dengan perjamuan. Kalau kita taat aturan lalu lintas cuman gara-gara takut ditilang, lalu apa artinya peraturan itu? Tentu logikanya mesti seperti itu. Kenapa juga saudara? Karena balik lagi perjamuan kudus adalah tanda kasih dan anugerah dari Allah. Bukan suatu upah karena kita sanggup menjaga kekudusan diri kita sendiri. Yang tidak mungkin terjadi. Enggak mungkin kita sanggup menjaga kekudusan kita sendiri. Begitu kita mikir saya ini orang yang tidak berdosa, kita udah berdosa. Itu ketidakmungkinan. Kalau kata Gepeng dulu, hil yang mustahil.
Tidak mungkin. Perjamuan kudus, saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Perjamuan kudus itu bukanlah, Ekaristi bukanlah reward of the saints. Hadiah bagi orang-orang kudus, orang-orang yang bisa menjaga kekudusannya. But bread of the sinners, roti bagi orang-orang yang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Kita semua. Lagi pula bukankah yang memiliki meja ini, ya secara spiritual, adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan yang mengundang kita ke meja perjamuan. Dan kalau Tuhan saja mau menerima, siapalah kita yang bisa menghalangi? Dan bukankah mereka yang justru dalam pergumulan berat, mereka lah yang lebih butuh perjamuan ini. Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku, mereka yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Kita tidak butuh afirmasi dari siapapun untuk boleh menerima perjamuan. Hanya dari Allah sendiri. Dan Allah sudah menyatakannya. Bahwa Ia mengasihi kita. Allah berkenan menerima kita dalam kasih-Nya. Dan tandanya adalah dengan roti dan anggur yang akan kita terima. Simbol tubuh-Nya dan darah-Nya. Tubuh dan darah Kristus sendiri yang diberikan buat kita semua. Mari kita sambut dengan rasa syukur, dengan sukacita sebagai tanda penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari jemaat, kita bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang telah mengasihi dan berkenan kepada kami. Bahwa dalam baptisan Kristus kami boleh melihat juga kami sebagai orang-orang yang karena Kristus telah diterima, telah menerima perkenanan Allah. Bukan karena kami memang layak, karena kami sanggup menjaga kekudusan, tapi semua karena kasih-Mu. Karena itu piala perjamuan yang nanti akan kami terima, kami sambut dengan rasa syukur dan sukacita. Kami sambut dengan juga kesediaan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang Tuhan boleh hadirkan di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara. Menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung kurang dari 40 hari lagi. Berikanlah kedamaian, ketenangan. Biarlah setiap pihak yang bersaing boleh melakukan apa yang mereka kerjakan dengan hikmat, dengan cara yang benar, yang baik, yang tidak memecah belah, tetapi justru memperkaya kami sebagai bangsa dan negara. Dan biarlah pada akhirnya memang terpilih orang-orang yang punya hati untuk kebaikan bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk jemaat kami, GKI Gading Indah, untuk
pelayanan sakramen perjamuan kudus hari ini, pelayanan sakramen perjamuan kudus rumahan di hari Selasa, biarlah boleh menjadi tanda kasih, tanda anugerah Allah yang kami terima dan rayakan bersama-sama. Kami berdoa untuk para raker majelis jemaat dan badan pelayanan pada hari Sabtu nanti, biarlah juga boleh menjadi cara kami sebagai gereja untuk dengan bertanggung jawab mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap orang dalam keluarga besar kami ini. Mereka yang tengah bergumul dengan rupa-rupa pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, relasi antar anggota keluarga, mereka yang tengah dalam kelemahan fisik dan psikologis, mental, spiritual. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang berikan damai sejahtera, tapi Tuhan juga bekerjalah lewat kami, mendukung, menguatkan, mendoakan, menghibur, apapun yang kami bisa untuk boleh membawa kebaikan bagi saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami jalani minggu yang baru ini. Kami memasuki tahun yang baru ini dengan keyakinan bahwa perkenanan-Mu lah dan kasih-Mu lah yang membuat kami boleh menjalani hidup ini dengan tetap berpengharapan. Kami panjatkan doa ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat akan menyerahkan persembahan dengan maju ke depan. Jemaat dapat maju ke depan melalui baris tengah dan kembali melalui baris pinggir. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kita. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan syukur
kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami pada pagi hari ini datang kepadamu untuk membawa persembahan kami. Kami sadar persembahan kami ini asalnya dari-Mu juga ya Bapa. Tuhan, kami ingin menyerahkan persembahan kami ini sebagai tanda syukur dan ketaatan kami kepadamu. Tolong kuduskan persembahan kami ini agar dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan tolong Tuhan mampukan kami agar kami dapat menyerahkan seluruh hidup kami agar dapat menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari dikasih Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara? Dengan teman dan tetangga? Dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Maka marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepada-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah yang menyatakan kasih Allah yang telah berkenan menerima kami semua sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kalau sebentar kami akan merayakan perjamuan ini ya Tuhan, jadikanlah pengingat akan kasih-Mu, akan perkenanan-Mu yang memampukan kami menjalani kehidupan sebagai murid-murid Kristus setiap hari. Maka biarlah kami sambut perjamuan ini dengan sukacita, dengan rasa syukur. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba Allah. Haleluya, haleluya, karena aku ditebusnya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba Allah. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Umat Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Adakah di antara saudara sekalian yang berhak mengikuti perjamuan tapi belum terlayani dengan roti? Mari kasih Tuhan sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Panis Angelicus, Vit panis hominum, Tapanis
Adakah di antara umat yang berhak mengikuti perjamuan tapi belum terlayani dengan cawan perjamuan? Umat yang dikasih Tuhan, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia, minumlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersuka cita hati orang yang mencari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.